Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kang ya? Ya? Sehat ya? Alhamdulillah, agak kelebihan berat badan sih sebenarnya. Tapi kelihatannya seger lah, kayak gini. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Kayaknya ini Kang, kemarin itu beberapa hari yang lalu itu saya ngeliat beberapa konten lah tentang Kang Ucai. Dan itu kayaknya saya jadi tergerak untuk coba nemuin Kang Ucai dan ngomongin beberapa hal nih Kang ya. Kita santai aja lah Kang ya. Ya, santai-santai. Jadi gini Kang, kalau kita bicara tentang kisah hijrah itu kayaknya udah basi banget lah ya. Karena kita udah sering banget ngelihat videonya. Udah terlalu banyak. Terlalu banyak. Mending kita ngomongin terkait dengan setelah hijrah apa nih perannya. Karena kan ada hijrah, ya udah hijrah aja, nggak ada peran buat Islam kan. Yang penting sholat, ngaji gitu. Jadi movementnya tuh nggak terlalu terlihat gitu Kang. Nah, tapi sebelum ke situ Kang, boleh nggak sih sedikit aja jangan banyak-banyak kisah spiritualnya Kang Ucai ini terkait dengan kehijrahannya lah, tapi nggak usah banyak-banyak. Boleh cerita nggak sedikit? Ya sebenarnya sih saya tuh basicnya memang dari keluarga yang sebutlah umum lah, urban di kota yang sangat mengedepankan modernitas lah gitu ya. Jadi ya masa remaja saya ya apapun yang ada di majalah, ada di TV, ya udah telan aja itu. Jadi dalilnya tuh majalah, TV, udah itu keren. Nah, pokoknya kan cari keren-kerenan aja gitu ya. Dari basic kehidupan yang gitu, tidak berafiliasi pada organisasi Islam yang major di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan segala macamnya. Kita nggak tahu apa gitu, menjalankan kehidupan gitu aja gitu. Jadi umum gitu, saya sangat umum orangnya, keluarga saya juga sama ya. Jadi ketika ada proses perubahan itu memang terjadi ya, mungkin yang pasti seizin Allah ya, bukan hebatnya secara pribadi, tapi perubahan itu terjadi ya seiring dengan tambah gilanya dunia. Kita kan nggak bisa ngomong dunia nggak tambah gila gitu kan. Dari entertainmentnya, saya dulu orang entertainment yang ngeband segala macam, siaran. Saya juga orang majalah juga, jadi saya semua makan tuh. Karena saya kan si paling Vkom. Kalau zaman sekarang sebutnya si paling Vkom gitu kan. Boleh jadi judul tuh si paling Vkom. Jadi dulu saya kerja di majalah, kerja di siaran, dan juga saya kadang MC, kadang juga ya pasti ngeband ya dulu. Ya dari kehidupan yang seperti itu ya saya nggak hanya menikmati itu, tapi juga mempertanyakan beberapa hal di dalam pikiran dan hati saya sendiri. Oh ini gini ya, kok ini makin kesini makin gini ya, gitu kan. Ada fitrah yang keluar yang disebabkan karena hausnya ternyata keringnya ruhiyah yang tidak pernah diisi oleh tilawah, zikir pagi petang yang nggak ada, apalagi mungkin nyebut istighfar aja mungkin sebulan sekali kali gitu. ya mungkin sholat cuman nggak nyampe. Bukan nggak nyampe ya, mungkin ya hanya menggugurkan kewajiban gitu, bukan menjadi kebutuhan yang memang untuk memperbaiki diri dan segala macam lah. Jadi masih sangat terpengaruhi oleh lingkungan dan pemikiran-pemikiran yang mungkin miss gitu ya dari pemikiran Islam. Nah, jadi dulu kayak hidup tuh mengarang bebas aja, yang penting baik kan gitu kan. Ternyata baik itu kan belum tentu benar. Iya, betul. Iya. Kalau baik menurut LGBT kan nggak benar kan kalau kata kita. Iyalah. Bagi mereka laki sama laki itu baik gitu kan, ya bagi kita mah kagak gitu. Jadi perlu dicamkan ini, baik itu belum tentu benar. Jadi harus baik dan benar. Nah, ketika saya berbuat baik kok ada juga bab-bab yang nggak benernya gitu kan. Akhirnya saya cari tahu. Nah, disitulah kan ya Islam untuk orang-orang yang berpikir. Ya, alhamdulillah Allah kasih saya pikiran, kasih saya hati untuk mencari. Ya alhamdulillah dipertemukanlah dengan orang-orang yang bisa menjawab itu semua gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Gitu ya? Lebih ke pencarian dari pertanyaan-pertanyaan di kepala dan di hati, akhirnya dipertemukan dengan orang-orang dan juga kejadian-kejadian lah gitu, kayak near death experience lah gitu. Kayak saya pernah hampir kesedot angin puting beliung gitu kan di kamar sendiri. Itu tahun 2001 lah. Itu nyata? Iya, 25 Desember 2001 saya masih ingat gitu kan. Jadi waktu itu di Bandung tuh di daerah Margahayu kan saya tinggalnya, ada angin puting beliung tuh yang
gitu. Sempet keangkat gitu. Dan di akhir dia nyedot itu rumah saya yang terpilih. Atap kan asbes ya, gitu. Kesedot semua. Wah, itu udah. Dan saya cuma pegangan gagang pintu, nyebut Allahu Akbar, udah situ. Wah, udah kayak gitu udah. Kalau nonton film Twister tuh, cari di Google tuh, di YouTube tuh Twister gitu. Nah, kayak gitu tuh. Mirip gitu. Jadi ya adalah yang dramatis seperti itunya ada gitu. Cuman akhirnya ya udahlah, emang ya itu banyak teguran, banyak pemikiran-pemikiran yang akhirnya membuat saya sama Allah dikasih jalan untuk menemui orang-orang yang bisa memfasilitasi pertanyaan saya semua gitu. Menjawab pertanyaan saya semua untuk bisa ternyata hidup tuh harus gini. Jadi Az-Zariyat 56 tuh dulu nggak nyampe ke saya. Dan kita ternyata hidup ini bukan untuk keren-kerenan doang ya. Ternyata jin dan manusia itu diciptakan memang untuk beribadah kepada Allah dengan benar gitu kan. Nah, itulah yang akhirnya ya udah fokus saya situ. Maksudnya ya tidak 100% saya merasa benar gitu, tapi terus melakukan pencarian karena kan kita minta ditunjukkan jalan yang lurus kan di Al-Fatihah juga ya. Pokoknya itulah saya gitu ya. Doain aja dah. Amin, ini Ucai ini nggak bener nih. jangan jadiin role model lah. Gitu. Tapi enggak Kang. Tapi dari kisahnya Kang Ucai itu untuk memilih kembali, kalau kita nyebutnya kembali ke Islam itu banyak loh. Kalau yang saya lihat itu pemuda-pemuda itu yang memang ngikut ke positifnya gitu kan artinya gitu. Nah, kalau boleh tahu kalau selama pencarian itu berapa lama tuh Kang? Gertak-gertaknya tuh. Kalau ini tuh 2008 lah. 2008-an tuh sampai 2009 ada Twitter. Nah, di Twitter itu tuh saya banyak mulai mengolah pemikiran, rasa dan keimanan tuh mulai dilatih di situ karena saya banyak. Kalau dulu sebelum ada Twitter kan kita ngobrol aja sama teman-teman gitu kan. Tapi setelah ada Twitter tuh kan sebelum ditulis tuh kan ada tulisan What's on your mind? Jadi apa yang ada di pikiranmu kan keluarkan gitu kan, di Facebook juga gitu kan, di wallnya kan. Semua pemikiran circle saya itu keluar semua. Kok dia pemikirannya gini ya gitu kan ya. Kok dia menentang syariat ya. Kok saya aja sebandel-bandelnya saya nggak mau sampai menghina syariat gitu kan. Kok kayak gitu gitu. Akhirnya di setelah muncul mungkin ya awal barok saya gitu kan, ke loyalitas saya, keberpihakan saya terhadap Islam tuh muncul gitu kan. Kok dia KTP-nya Islam loh, tapi kok malah ngeceng-cengin syariat gitu kan, ngeceng-cengin yang berhijab gitu, ngeceng-cengin yang berjenggot gitu. Padahal ya udahlah gitu, kalau lu masih mau bandel, lu nggak maksudnya bukan bandel aja ya. Maksudnya nggak usah ngeceng-cengin agama lu sendiri gitu kan. Seakan-akan syariat itu jahat gitu, padahal kan justru kita kalau udah kacau banget ya pulang ke syariat gitu gitu. Kalau simpelnya kayak gitu ya, cuman kan semua butuh proses. Nah, itu mungkin ada hijab, ada sesuatu yang menutup mereka untuk menerima kebenaran. Dan disitulah akhirnya udah waktunya saya untuk bisa mengcounter mereka lah gitu, walaupun akhirnya babak belur juga gitu kan, baku hantam akhirnya maksudnya dirujak di netizen lah gitu. Sama netizen dirujak kan sekarang bahasanya kayak gitu ya. Jadi alhamdulillah dari pengalaman dirujak netizen itu ya, jadi bukannya sok paling kuat sih, bukannya sih paling strong sih teman, saya akhirnya ditarbiyahnya tanda kutip ya, dilatihnya tuh di situ gitu. Masya Allah. Trial and errornya saya ketika bikin status apa kayak gitu tuh, ternyata bentukan-bentukan dakwah tuh gini ya, ternyata gini. Jadi makin tahu celah-celahnya gitu ya, dan disitulah akhirnya ya yang pasti saya harus pulang dulu sebentar untuk ngambil ilmunya, belajar gitu kan, ya belajar sampai akhir hayat ya. Cuman ketika sudah tahu 1 dan 2 tuh ya setidaknya sampaikan 1 dulu lah gitu kan, yang gitu-gitulah. Jadi ya sampai sekarang pun saya masih terus belajar karena ya masih error pun masih ada gitu kan. Dirujak netizen tuh bukan hanya saya, sekelas ustadz aja dirujak mulu kan. Saya bukan ustadz, bukan siapa gitu kan. Hanya debu-debu di kaki ulama ya udahlah. Yang penting sih kita nganterin orang untuk nemuin ustadz sama ulama lah gitu. Ini nih kesini nih gitu. Kalau ada yang nyasar-nyasar gitu. Kita mah kenekan aja gitu. Ngenekin. Ayo syariat gitu. Oh, yang sesat tuh masuk sini. Cuman gitu doang lah. Gitu. Mudah-mudahan dapat pahala. Amin. Dan digugurkan dosa-dosa di masa lalu. Gitu. Nah, itu kan berarti kan
sedikit prosesnya ya. Ya. Nah kemudian setelah Kang Ucai memutuskan untuk kayaknya gue nih yang butuh dengan Islam nih, gue tuh yang butuh dakwah. Yeah. Nah tuh Kang Ucai itu ketika tahu beberapa ilmu yang sudah dipelajari, yeah. Nah Kang Ucai itu melakukan apa tuh di Islam tuh, mendakwahkan apa, perannya apa?